kita memulai persetia pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul di base camp ini Tuhan, untuk melakukan persetia di malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berikanlah pencurahan Roh Kudus-Mu ada di sini Tuhan. Roh Kudus-Mu menemani kami di tempat ini ya Tuhan. Aku yakin Engkau ada di sini Tuhan, menemani kami dari awal hingga malam nanti ya Tuhan. Kami akan memuliakan, menyenangkan nama-Mu dan mendengarkan sharing firman pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Sebelum kita mulai dengan nyanyi suka-sukamu Tuhan, kita angkat tangan. Salam
kami dalam memuliakan nama-Mu dan mengagungkan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang memberikan sharing firman malam hari ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau berkati hamba anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, supaya apa yang diberikan dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah persetia sore hari ini, baik yang ada di tempat ini di basecamp ataupun di rumah dengan live streaming. Sama-sama diberkati Tuhan. Sore hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, untuk firman Tuhan, temanya sesuai yang dikasihkan Bapak Daniel, yaitu seni bekerja sama. Ternyata bekerja sama ada seninya saudara-saudara yang terkasih. Nah, mari kita kupas bersama apa yang dimaksud bekerja sama di sini. Bekerja sama dalam bahasa sehari-hari disebut juga saling bantu membantu, tolong menolong. Kemudian kalau bahasa dalam masyarakat mungkin bisa juga disebut sebagai gotong royong. Nah, seperti itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga halnya itu bisa terjadi dalam komunitas masyarakat. Baik dimulai dari komunitas yang terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga, ataupun makin besar lagi, meningkat lagi ke masyarakat yang lebih tinggi, RT, RW, bahkan berbangsa dan bernegara. Semua memerlukan untuk kerjasama, saling menolong, saling tolong menolong, bantu membantu, bahkan mendoakan. Nah, saudara-saudaraku, ya, firman Tuhan sore hari ini yang berkaitan dengan hal tersebut di atas akan saya ambil dari permulaannya dulu, yaitu Matius 12 ayat 25b. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ini firman Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dimulai dari kerajaan atau negara sampai dengan rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga, negara, berbangsa itu terpecah-pecah, itu menuju kepada kebinasaan atau tidak bisa bertahan. Nah, demikian juga saudara-saudara yang terkasih, di dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang disebut dengan gereja, yaitu persekutuan orang-orang kudus dan am, sangat memerlukan komunitas yang sehat. Ya, karena hal ini akan menentukan pertumbuhan rohani bagi warga jemaatnya. Nah, kalau keluarga kita rukun, damai, saling tolong menolong, saling mendoakan, harmonis, nah itu bisa dilihat saudara-saudaraku bagaimana kedekatan kita dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita berikut, ya tentunya di dalam beribadah pun juga kelihatan di situ, rukun juga, bersama juga. Nah, demikian juga halnya di dalam bermasyarakat, itu pun juga bisa dilihat pertumbuhan rohani di masyarakat itu bagaimana bisa dilihat dari kerukunan warga masyarakat tersebut. Nah, firman Tuhan dari Roma 12 ayat 16 sampai 18. Roma 12 ayat 16 sampai 16. Namun
Ini nanti akan saya bacakan ayat demi ayat saja, terus saya berikan, karena kalau langsung ke 3 ayat nanti tidak malah lupa. Dari ayat 16 dulu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, di dalam jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, kita ini adalah satu tubuh. Sering disebutkan dalam firman Tuhan ya, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Walaupun kita itu berbeda-beda dalam panggilan kita, juga berbeda-beda talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan juga berbeda dalam pekerjaan, dalam status sosial misalnya, itu pun juga berbeda-beda, bahkan dalam gender pun juga berbeda. Namun diperintahkan Tuhan, kita harus sehati sepikir, menjalin kerjasama antara anggota satu dengan anggota yang lain, rukun damai, agar dapat mencapai suatu tujuan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang utama. Nah, saudara-saudaraku, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita harus melakukan seni bekerja sama ini? Nah, yang pertama, saudara-saudaraku, dalam renungan kita pada sore hari ini, yang pertama adalah berpikir sederhana. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak diajarkan Tuhan untuk berpikir yang mulu-mulu, yang di luar jangkauan dari kemampuan kita. Karena apa? Makin tinggi cara kita berpikir, dikhawatirkan kita makin mengandalkan logika, makin mengandalkan pikiran kita, sehingga lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dan banyak hal ini terjadi dalam kehidupan kita, atau dalam contoh-contoh kehidupan orang-orang yang komunitasnya pandai, misalnya seperti di Eropa atau di Amerika. Ya, di sana justru banyak gereja-gereja yang menjadi kosong, gereja-gereja yang ditinggalkan jemaatnya, diganti menjadi fungsinya menjadi museum atau menjadi nightclub. Ada saudara-saudara yang seperti itu, bahkan dipakai ibadah dengan iman yang lain. Itu banyak terjadi di Eropa seperti itu. Karena apa? Mereka sudah kecukupan dalam kehidupnya, karena intelektualnya, karena dengan kepandaiannya, sehingga dia lupa, tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan logikanya. Nah, itu yang menjadi masalah kalau kita berpikir yang mulu-mulu. Maka Tuhan ajarkan kepada kita untuk berpikir sederhana. Nah, lalu pertanyaannya, nah, berpikiran seperti apa yang harusnya ada dalam hati kita? Firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita diisi seperti itu, hal-hal kebajikan, hal-hal kebaikan, ya, tidak memikirkan hal-hal yang muluk-muluk yang di luar daripada jangkauan pikiran kita. Biarlah yang di luar dari kemampuan kita itu Tuhan yang melakukannya. Nah, itulah ajaran Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, melalui ini tadi firman di Filipi ini dari Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat
Filipi, saudara-saudara yang saat ini saudara dengar itu juga disampaikan kepada kita. Jadi intinya kita tidak usahlah berpikiran yang rumit, yang ruwet, mempersulit perkara yang mudah. Ini sering kita dengar ya hal seperti itu. Nah, karena apa? Kalau kita berpikiran seperti yang disampaikan Rasul Paulus tadi, itu tidak ada hukum yang melarang itu. Tidak ada hukum yang menentang tentang kebajikan dan kebaikan itu, kecuali memang sifat manusia itu sendiri yang dengki atau iri, sehingga tidak suka untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti itu. Itu poin yang pertama, saudara-saudaraku. Kemudian poin yang kedua yaitu tidak menganggap diri kita pandai, ya. Tidak menganggap diri kita pandai. Tapi ingat, ini bukan berarti kita tidak boleh pandai ya. Nah, kita justru diperintahkan Tuhan untuk belajar, untuk mengerti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bahkan juga mengasah intelektual kita. Ini tidak apa-apa, malah itu dianjurkan ya. Kalau tidak boleh pandai ya tidak ada sekolahan ya dengan sendirinya seperti itu. Tetapi tidak menganggap diri kita pandai. Menganggap diri kita pandai dengan diri kita pandai itu berbeda ya. Firman Tuhan Roma 12 ayat 16c, janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, karena apa? Karena sikap seperti itu adalah tipu daya iblis. Tujuannya apa? Kalau kita menganggap diri kita pandai, ya itu akan menyombongkan diri. Ada dosa kesombongan di situ. Akan meninggikan diri, tinggi hati. Nah, itu jebakan iblis. Jadi Tuhan melawan orang-orang yang tinggi hati, orang yang congkak. Nah, orang yang menganggap dirinya pandai, artinya orang lain dianggap rendah. Wah, wis ora level lah, misalnya seperti itu. Aku pandai lah misalnya. Nah, bukankah perasaan seperti itu kesombongan rohani ataupun kesombongan pribadi? Ya, sama saja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian poin yang keduanya, orang yang menganggap dirinya pandai semakin mengandalkan logika, semakin mengandalkan kemampuan diri, sehingga semakin meninggalkan Tuhan, seolah-olah tidak memerlukan Tuhan lagi. Karena apa? Kalau dengan kemampuan saya, dengan intelektual saya bisa kok menyelesaikan masalah saya. Jadi seolah-olah tidak perlu Tuhan. Nah, ini kan juga merendahkan Tuhan, di samping juga merendahkan orang lain yang dianggap lebih bodoh daripada dia yang menganggap dirinya pandai itu. Nah, sikap selanjutnya saudara-saudaraku, sikap tinggi hati atau menganggap dirinya pandai itu sering menimbulkan konflik sosial dalam hubungan relasi kita bermasyarakat ataupun di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan sekalipun, bahkan di dalam pelayanan. Kalau menganggap diri kita pandai, lebih mampu daripada yang lain dalam keluarga pun, itu akan menimbulkan konflik antar sesama, antar anggota keluarga, antar anggota jemaat. Nah, saudara-saudaraku misalnya ya di dalam keluarga, wah, nek bojoku ki serata anggap ngertine apa lah, wis enggak pernah dianggap dalam musyawarah keluarga. Pas wong wedok ngertine mung kasur, sumur, dapur, seperti itu ya. Nah, itu merendahkan seperti itu. Itu akibat apa? Menganggap diri kita pandai. Tapi di sini tidak ada ya yang seperti itu, kasihan ibu-ibunya. Tapi ini juga bisa terjadi, ibu-ibu menganggap bapaknya lebih rendah, misalnya, oh si nyambut gawe aku kok, bapak ini nang rumah harus
oh, apa tuh pengaruhan latar harus seok misalnya seperti itulah. Nah hal itu tidak boleh terjadi. Nah firman Tuhan itu juga Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Nah firman Tuhan ini sering kita dengar ya, bahkan beberapa kemarin pun ini juga keluar ya saudara-saudara yang kekasih. Karena apa? Karena sikap seperti apa yang dilakukan seperti itu akan menimbulkan konflik di dalam keluarga. Nah, saudara-saudaraku, kemudian apa yang harusnya kita lakukan? Nah, firman Tuhan Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ini sikap yang harus kita ambil ya. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi sikap kita agar tidak menganggap diri kita sok pintar, sok pandai, itu diperintahkan Tuhan untuk lemah lembut dan rendah hati seperti Kristus. Jadi seperti Yesuslah kuncinya menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan aku lemah lembut dan rendah hati, itu ya memang keadaannya seperti itu. Tidak akan Tuhan Yesus itu bohong, karena kita juga bisa melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya dia diejek, dihina, bahkan disiksa, juga dibunuh, dia tidak pernah terlontar kata-kata menghujat bagi orang-orang yang menganiaya dia, tetapi malah dia mendoakan dan mengampuni dia. Nah inilah bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa aku lemah lembut dan rendah hati, itu benar adanya, dan kita wajib meneladani hal tersebut. Kemudian poin yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku, perintah Tuhan seperti ini sering kita dengar ya. Ini adalah salah satu sikap penyangkalan diri kita yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita. Kenapa hal ini dianggap penyangkalan? Karena ini perintah ini sebenarnya tidak logis atau tidak umum bagi kehidupan masyarakat atau kehidupan orang pada umumnya. Kebanyakan orang menganggap perintah ini aneh, karena apa? Orang yang berbuat jahat kepada kita tidak boleh kita membalas kejahatan juga kepada mereka. Karena apa? Kalau jahat dibalas jahat, itu akhirnya ya sama. Kita sama-sama jahatnya dengan mereka. Nah, saudara-saudaraku, disitulah letak penyangkalan diri kita. Jadi perintah ini adalah penyangkalan diri kita. Karena yang biasa dilakukan dunia ini kita kumpulkan, kita tinggalkan, dan kita berjalan di dalam perintah Tuhan. Nah, kalau dunia akan mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata seperti itu. Tapi ajaran Tuhan Yesus tidak. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bahkan kita disuruh untuk mendoakan bagi semua orang. Nah, saudara-saudaraku, Roma 12 ayat 19b demikian. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi di sini sudah ada proporsinya masing-masing. Jadi kalau pembalasan ini adalah porsinya Tuhan, adalah haknya Tuhan. Jadi kita
tidak boleh mengambil haknya Tuhan. Biarlah itu Tuhan yang menyelesaikannya, Tuhan yang melakukannya. Jadi berilah ruang kepada Allah untuk pembalasan itu. Itu wilayah Tuhan. Nah, dalam suatu komunitas hal tersebut kita dengan sesama pasti mengalami juga yang namanya pasang surut di dalam hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga itu tidak selalu berjalan mulus-mulus ya. Pasti ada fluktuasi, pasti ada naik turunnya situasinya. Nah, dalam berjemaat pun juga demikian. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu pada Matius 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Nah, saudara-saudaraku, ternyata kuncinya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan bisa mendoakan mereka, bisa mengampuni mereka, itu adalah firman Tuhan tadi. Adalah tepo selingkuh, kalau bahasa Jawanya itu tenggang rasa ya. Karena apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu ya. Jadi kalau kita mempunyai harapan orang lain berbuat kepada kita, ya itulah yang kita kerjakan kepada orang lain itu. Nah, ini khusus itu lebih mantap lagi ya. Itu yang orang gelem dijiwit, ya ojo jiwit itu mau ojo ngamplung barang ya. Saya rasa itu sangat relevan ya kalau falsafah bahasa Jawa itu. Bahkan dasarnya itu juga disebut sebagai ringkasan hukum Taurat dan para nabi. Wah, ini sahabat dengan mengasihi ya. Mengasihi kan juga seperti itu ringkasan firman Tuhan, Injil atau hukum Taurat para nabi itu ya mengasihi. Dan di sini juga tadi disebut seluruh hukum Taurat dan para nabi, itulah isinya, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Hebatnya lagi luar biasa ini. Jadi kalau kita tenggang rasa, kita tepos kepada orang lain, kita boleh dikatakan sudah melaksanakan isi Taurat dan para nabi. Sekelas dengan mengasihi. Nah, saudara-saudaraku, kemudian yang keempat, poin yang keempat apa? Yaitu tidak hidup dalam perseteruan. Nah, ini memang kuncinya itu. Jadi agar kita memiliki seni bekerja sama, rukun damai, ya tidak hidup dalam perseteruan, tidak ribut terus, tidak jodohan, tidak nengengan, seperti itu. Jadi jauhlah perseteruan atau perselisihan. Nah, Roma 12 ayat 18 mengatakan demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita harus hidup damai dengan semua orang. Nah, untuk hidup damai dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan semua orang, kalau lingkungannya damai, keluarga kita damai, masyarakat damai, itu rupanya mudah untuk melaksanakan ikut damai. Tetapi bagaimana kalau lingkungannya tidak mendukung hal itu? Ya, ternyata lingkungannya juga
apa tuh reset kalau bahasa Jakartanya itu ngarani seperti itu. Apakah kita harus tetap hidup damai? Nah, kalau keadaannya seperti itu, saudara-saudaraku, apakah kita langsung lalu ikut terbawa hanyut, lalu gelisah, cemas, murung, bahkan sedih, sehingga sukacita dan damai sejahtera, bahagia itu jauh dari kita? Mestinya tidak seperti itu ya saudara-saudaraku. Karena apa? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memilih hidup tetap damai dengan semua orang. Agar apa? Agar terhindar dari perseteruan dan hidup kita menjadi tenang. Jadi intinya damai, sukacita, bergembira itu bukan tergantung dari lingkungan kita atau situasi di luar kita, tetapi tergantung pada hati dan pikiran kita. Nah, karena apa saudara-saudaraku? Mungkin ada rencana Allah memilih hidup damai itu, bahkan untuk menghadapi situasi perseteruan atau lingkungan yang tidak nyaman atau lingkungan yang boleh dikatakan negatif. Itu mungkin ada tujuan Tuhan, yaitu untuk membawa mereka ke dalam pertobatan dan mengenal kebenaran. Jadi ada hal-hal yang positif di dalam kita kalau mau menyikapi keadaan di lingkungan kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena apa? Firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 25, 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Suka melawan itu apa? Yang suka ribut ya, membuat keributan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka mengenal kebenaran. Jadi ada kalanya hal-hal yang mungkin di lingkungan kita situasinya kurang nyaman, kurang damai, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan, bahkan membawa mereka ke dalam kebenaran. Loh, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kita diajarkan Tuhan untuk memandang positif dalam hal yang negatif. Karena apa? Dalam misalnya kejahatan seseorang pun, kalau kita mau melihat positifnya, mungkin di belakang itu ada kok kebaikan dari seorang pencuri misalnya. Ya, pasti ada. Karena apa? Ya, dia mencuri, kalau ditanya ketangkap ya untuk apa? Untuk kebutuhan keluarganya. Berarti ada kebaikan di dalam hatinya, tanggung jawabnya kepada keluarga. Cuma caranya dia sendiri. Kemudian misalnya dia ditahan atau dia dihukum, yang sedih siapa? Ada yang sedih bagi si penjahat itu, keluarganya. Berarti apa? Berarti masih ada kebaikan dari orang yang disebut jahat atau orang yang disebut pemberontak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kita diajarkan untuk melihat hal positif di antara hal yang negatif. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam sebagai akhirnya ya, di dalam seni bekerja sama ini, waktu kita masih, saya ya khususnya waktu saya masih di SD ya, itu pernah diajarkan lagu Jawa Mocopat ya, mungkin saya sebelahan dengan Pak Heru pasti pernah mengalami di SD itu diajarkan seperti itu. Ada loh lagu Mocopat itu yang tak pikir-pikir itu, wah ada seninya di situ dan relevan sekali dengan ajaran Tuhan ini untuk menjaga perdamaian, tidak berseteru dengan semua orang. Masih ingat ya Pak Heru ya, misalnya gedalane dunia lawan sepi itu loh. Nah itu lagu
apa itu tema lagunya itu Gambur apa saya nggak kenal, tapi syairnya saya ingat ya. Kekalane gunung awan sepi kudu anggap asor wani ngalah dhuwur wekasane tumindak kula yen dipuntukan papanten sing kami campur. Nah, saudara-saudaraku, ini tak pikir-pikir ya, ada seninya di situ untuk bekerja sama. Coba kalau kita, tapi saya tidak mengajarkan falsafah ya. Ini kok relevan sekali dengan firman Tuhan gitu loh. Dedalane guna lawan sepi. Jadi jalan orang yang berguna agar menjadi berkat itu kudu ada pasor. Ada pasor itu apa? Lemah lembut, rendah hati. Nah, itu kan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kemudian wani ngalah dhuwur wekasane. Wani ngalah itu apa toh? Rendah hati. Dhuwur wekasane engkau akan ditinggikan. Dan kan juga sesuai dengan firman Tuhan. Apabila engkau rendah hati, engkau akan ditinggikan. Nah, masih relevan kan? Tumung kula yang dipun dukani. Ini sangat relevan dengan Amsal Salomo ini ya. Jadi perhatikan dengan hormat. Tumungkul itu memperhatikan dengan hormat bila dinasehati. Jadi didukani itu orang disengeni ya, dinasehati itu dididik ya. Orang yang menerima didikan itu di dalam Amsal itu orang yang bijak. Nah, ini relevan kan? Loh, itu adalah ujaran seperti itu ya. Kemudian bapang dan simpangi itu artinya apa? Jangan melanggar aturan. Bapang, palang ya. Jangan melanggar aturan, itu harus disingkiri. Kalau ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya harus kita jalankan. Kalau ada larangan ya jangan dilanggar. Itu maksudnya seperti itu. Kalau zaman dulu belum banyak CCTV di jalan ya, itu saya sering langgar lalu lintas abang jalur hijau 12 itu sering ya. Tapi sekarang nggak berani. Soalnya engkau ngerti-ngerti waktu kita pajak mobil atau pajak motor langsung ada tambahan itu denda ya di situ. Karena pengalaman anak saya Davio di Jakarta ya, dia tahu-tahu pajak mobil ditambah 750.000 karena apa? Melanggar itu sampai 2 kali di sana lampu merah. Oh ya wis nasib gue ya. Nah, saya lanjutkan ya. Bapang dan simpangi tadi seperti itu. Ono catur wungkur. Maksudnya apa? Nek ono keributan ya catur wungkur itu singkiri. Jadi kita harus menyingkiri, harus hindari keributan atau perseteruan. Nah, ini kan sangat relevan sekali ya. Saya tuh mikir-mikir, wah, ini sing ngarang itu Jojo orang Kristen di zaman dulu, tapi ini sejak tahun berapa ya saya di SD itu sebelum tahun 70 ya. Wah, itu udah lama sekali ya. Itu tapi saya masih ingat ini ajaran seperti itulah. Saya baru tahu bahwa ini itu relevan sekali dengan ajaran Alkitab ya. Nah, kalau saat ini Abah Daniel kita yaitu menggunakan budaya wayang untuk penginjilan, itu ya relevan ya. Karena apa? Tidak budaya. Semua budaya itu menyimpang dari Alkitab, tapi ada budaya yang baik bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan seperti wanita yang mengurapi. Kita rendahkan diri kita seperti wanita itu di kaki Yesus. Seperti wanita murah
berterima kasih kepada Engkau ya Bapa atas kasih-Mu. Kami boleh mendengarkan ajaran Tuhan, agar kami tetap rukun dan damai bekerja sama dengan anak-anak-Mu, dengan lingkungan kami, bahkan khususnya dengan keluarga kami, agar tercipta keluarga yang harmonis, rukun dan damai di tengah-tengah sesama kami. Tolonglah Tuhan, kami tidak bisa melakukan sendirian tanpa pertolongan, agar kami mempunyai cara berpikir yang sederhana, tidak muluk-muluk, tidak menganggap diri kami pandai, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghindari segala perseteruan, sehingga kami mengalami ketenangan dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam kami berjemaat, bahkan di dalam kami bernegara. Bapa, kami juga doakan untuk gereja-Mu Arelia Tirta Kencana dengan segala pelayanannya, bahkan dengan program-program yang sudah direncanakan ke depan. Kami serahkan di tangan-Mu ya Bapa. Biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjangkau banyak jiwa untuk diselamatkan. Berkati Bapak Gembala Sidang kami yang memimpin kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu ya, agar kami tidak terjatuh, agar kami tidak tersesat, bahkan tidak terjatuh dalam perseteruan dalam hidup kami. Bapak, kami juga doakan para tim pelayan, apapun yang ada di dalam gereja Maria Tirta Kencana ini Tuhan, baik WL, singer, ataupun tim musik, bahkan suami dewa leader pastor, juga seksi perlengkapan, bahkan yang menjaga parkir sekalipun, bahkan juga yang menyediakan tempat di tempat ini untuk beribadah. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, agar mereka pun menerima sukacita dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal tentang tinggal dalam kehidupan. Dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dalam iman dan semakin mengasihi Engkau ya Pak. Bapa, kami juga doakan untuk bangsa dan negeri kami, para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, jauhkan dari kepercayaan okkultisme, bawalah dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi bangsa yang dipulihkan Tuhan, menjadi bangsa yang dimenangkan di negeri Indonesia ini ya Pak. Demikian juga khususnya untuk lingkungan di tempat ini, di base camp ini, di desa Kerandon ini, atau Sendang Tirto ini, dalam kegiatan sehari-hari. Berkati mereka semua Tuhan, karena mereka pun juga sudah menjadi alat untuk memberkati kami boleh beribadah di tempat ini. Apapun yang direncanakan di kelompok desa ini, Tuhan berkati. Bahkan menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus nanti, dengan segala kegiatan yang direncanakan, baik memerlukan dana ataupun tenaga, pikiran, moral, dan sebagainya, biarlah ada kendali di tangan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memberkati banyak penduduk di lingkungan ini. Demikian juga Tuhan, apabila sebentar lagi kami mau menaikkan persembahan, Tuhan berkati. Biarlah persembahan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi upaya harum di hadapan-Mu ya. Dan berkati tangan-tangan yang terbunuh untuk persembahan. Bapa, apabila sebentar lagi kami
akan mengakhiri persekutuan kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan sampai tujuan. Demikian juga dengan keluarga yang di base camp ini selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan. Kami tidak pulang dengan hampa. Kami membawa berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari